Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu beramal, ono ilmunya enggak? Jadi kalau kita beramal jangan ngawur jamaah, harus ada ilmunya. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, ya, al ilmu imamun, ilmu itu imam, pemimpin, wal amalu tabi'u, sedangkan amal itu pengikutnya. Jadi pengikut ini harus ikuti pemimpin, dan pimpinan itu adalah ilmu itu. Jadi kalau kita beramal harus ada ilmunya, gak ngawur. Apa sih ilmu itu? Apa ilmu itu? Ya, maqama alaihi dalil, itu ilmu namanya. Jadi maqama alaihi dalil, sesuatu yang dilandasi dengan dalil, itu namanya ilmu. Jadi kalau kita ini beramal ada dalilnya, berarti beramal dengan ilmu. Kalau kita ngomong ngalur ngidul ngetanggul ada dalilnya, ada ilmu, ada dalilnya, berarti ngomongnya gak ngawur, ada dalilnya. Dan insya Allah kalau saya ngomong pasti ada dalilnya, ya. Jadi kalau ngomong beramal ini, beramal itu gak ada dalil, namanya ngawur itu jamaah rahimahullah. Jangan diikuti orang seperti itu, karena akan menyesatkan kita, ya. Ini jamaah rahimahullah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ya, man abidallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih, maka kerusakan itu lebih banyak daripada kebaikan. Karena amalnya tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada kebaikannya. Ayo, sekarang kita lihat, ya, jenengan insya Allah kalau dikerjakan Gusti Allah melaksanakan ibadah haji dan umroh, okay, lego jenengan. Oh ternyata betul Allah itu memilih tanah suci itu di Makkahul Mukarramah, dipegang oleh mereka. Coba kalau di Indonesia ada Masjid Nabawi, oh masya Allah, pas Maulid Nabi isok-isok dipasangi terop, ya. Konser selawatan, tambah rusak sama orang, ya. Itu. Jadi bersyukurlah kita. Maka kalau kita beribadah harus dengan ilmu. Hati-hati. Ketika kita dapat ilmu jamaah dan paham, ayo kita amalkan. Kalau enggak kita amalkan, itu juga akan dipertanyakan oleh Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan satu hadis Nabi dari sahabat Usama bin Zaid. Hadis sahih muttafaqun alaih. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat seseorang ini akan didatangkan. Fayulaqi finnar, kemudian dipertemukan mereka di neraka. Jadi ada dua orang yang Allah pertemukan di neraka. Tiba-tiba fantadaliku aktabuhu finnar. Tiba-tiba orang ini yang dipertemukan itu mengeluarkan isi perutnya di neraka, isi perutnya terbuka dan keluar semuanya. Fayaduru kama yadurul khimar bidkha, dan ususnya ini berputar melilit orang itu sebagaimana khimar atau keledai itu berputar mengelilingi. Faistami'un nas, maka orang-orang pun berkumpul melihat ada yang aneh ini. Ini di neraka ini, ya. Tiba-tiba ditanya, ya, "Hai fulan, ma sya'nuka?" "Hei fulan, ada apa kamu ini? Kok seperti itu? Isi perutmu keluar, kemudian melilit diri kamu. Kenapa demikian?" Ada yang mengatakan, "Oh masya Allah, alaisa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Bukankah kamu dulu yang ngaji, ya, ngajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dalam kemungkaran, ya, dapat ilmu dan sebagainya. Qala na'am, iya, saya dulu ngaji, bahkan ngajak orang untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Bal kuntu amirukum bil ma'ruf wal ati. Tetapi jamaah, kata ini, saya itu mengajak engkau sekalian untuk kebaikan, tapi aku nggak mau mendatanginya. Ya, itu. Jadi koyo calo. Ini
Jogja. Ternyata ketika semua penumpang naik, dia gak melok. Nah, seperti itu jamaah. Jadi ngundang pengajian, ayo Pak, ngaji Pak. Ketika di jamaahnya datang pengajian, dia malah gak ikut ngaji, ya, malah ngopi. Ya. Wa anhakum 'anil munkar wa ati. Aku juga mencegah kamu dari kemungkaran, tetapi aku malah melakukan kemungkaran itu. Nah, ini ada orang yang paham ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Ini juga ditanya oleh Allah kelak fi yaumil akhir. Nah,